Presiden Jokowi membeberkan alasan dibangunnya Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, salah satunya karena dia mencium bau-bau kolonialisme selama 10 tahun menempati Istana Negara maupun Istana Merdeka. Bahkan, Jokowi dibayang-bayangi penjajahan Belanda. Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Wah, kasihan juga ya Pak Jokowi. 10 tahun dibayang-bayangi penjajahan loh. Terus Jokowi juga bilang kalau Indonesia perlu memiliki ibu kota dengan desain yang sesuai keinginan orang Indonesia, bukan keinginan penjajah. Makanya dibangun IKN. Tunggu, keinginan orang Indonesia Pak? Seluruh orang Indonesia? Tapi kok banyak komentar negatif netizen soal IKN ya di medsos? Termasuk pengakuan warga setempat yang merasa seperti dijajah bangsa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional HST, Robi Juhu kepada era.id. Katanya kayak gini, proyek IKN ini selain membuat masyarakat Kaltim merasa dijajah karena pembangunan, IKN tidak melihat masyarakat adat yang tinggal di sana secara turun-temurun. Seharusnya pemerintah lebih mengedepankan pendekatan dengan masyarakat di IKN dan sekitarnya. Sebut saja masyarakat adat suku Balik yang sampai saat ini merasa tidak tenang. Hal ini terlihat adanya pengabaian oleh pemerintah. Belum lagi urusan ganti rugi wilayah masyarakat adat yang terdampak pembangunan IKN, yang mana sampai saat ini belum selesai dilakukan oleh otorita IKN. Nah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah juga memiliki pendapat yang sama dengan Robi. Intinya, warga seperti dijajah IKN. Makanya banyak pemberitaan kalau warga setempat merasa diusir dan tidak excited dengan pembangunan IKN. Iya, jadi kan Pak Jokowi tadi bilang katanya supaya terbebas dari penjajahan ya Pak, karena istana yang salah ditempati kan katanya istana bekas jajahan Belanda. Tapi apakah seperti malah IKN ini proyek yang menjajah warga adat sendiri gitu Pak? Iya. Iya, pada akhirnya ya begitu, karena warga sendiri kan merasa kurang excited lah, kurang tertarik toh. Ini apalagi upacara ini 17 Agustus juga. Itu 17 Agustus itu menurut saya warga setempat lah yang mengutamakan, harusnya yang memiliki. Jadi ini idealnya itu kan 17 Agustus itu milik kita bersama, itu kan perjuangan kita merdeka. Jadi tidak hanya darah air matanya keluarganya Pak Jokowi, tapi kan keluarganya kita semua merdeka itu kan bareng-bareng, Mbak. Pernyataan Jokowi itu menurut Trubus juga melecehkan para pendiri negara. Kalau saya memang pernyataan yang mengatakan bahwa kita membangun bebas dari penjajah itu, saya rasa itu terlalu kurang tepat lah ya. Jadi terlalu dibuat-buat menurut saya gitu. Pernyataan yang malah istilahnya membingungkan publik gitu loh. Kalau istana yang ada sekarang, istana di Jakarta memang itu peninggalan Belanda, tapi kan masalahnya kan itu sudah, karena kita merdeka ya udah kan nggak apa-apa, memang itu istananya itu.
Kan gitu. Itu sepertinya dia melecehkan para pendiri negara, jadinya presiden-presiden sebelumnya, berarti seolah-olah dia paling heroik toh. Trubus juga menyinggung uang kompensasi warga setempat yang belum dibayarkan. Seharusnya kata dia, sebelum pembangunan IKN dilanjutkan, negara wajib membayar uang kompensasi itu dan memindahkan warga ke tempat yang layak huni. Sejak IKN hendak dibangun, sejumlah media memang sudah memberitakan masalah di IKN, mulai dari masalah pembebasan lahan, isu warga adat yang diusir paksa oleh IKN, namun kabar tersebut dibantah oleh kantor staf presiden. Ada juga isu kalau mega proyek IKN ini merupakan proyeknya para penguasa. Nah, kabar terbaru disebutkan bahwa warga tidak bisa mengikuti upacara HUT ke-79 RI di IKN. Namun, kabar itu dibantah sama KSP. Katanya, Badan Otorita IKN akan mengundang warga adat namun kuotanya terbatas. Inilah alasan mengapa warga adat Kaltim seperti dijajah oleh bangsanya sendiri. Seperti kata Robi Juhu, sebentar lagi Indonesia akan merayakan kemerdekaan ke-79. Namun, apa bentuk nyata yang dilakukan negara agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kemerdekaan itu?